Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Dimana dengan petunjuk ini, ya, yang namanya petunjuk itu, al-hidayatu adalah sesuatu yang akan bisa menyampaikan kepada yang dicari. Makanya ketika kita misal ingin atau akan pergi ke undangan seseorang, nah di sana kan suka ditulis ya, atau digambarkan berkaitan dengan petunjuk lokasinya, ya, peta. Nah, ketika kita mau menuju ke satu tempat karena memang undangannya di sana, nah kita tidak tahu, dan ini adalah sesuatu yang kita harapkan bahwa kita sampai kepada tujuan. Nah, untuk sampai kepada tujuan ini ada yang disebut dengan peta. Nah, peta ini maksudnya adalah al-hidayah, petunjuk. Makanya dengan petunjuk ini, apakah orang pasti akan sampai kepada tujuan? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena tidak semua orang bisa baca, ya. Tidak semua orang memahami akan peta ini, begitu. Tidak semua orang ingin menghadiri undangan itu. Demikian pula tidak semua orang ingin mencari. Jadi ada beberapa sebab, ya, ketika seseorang tidak menerima akan hidayah petunjuk ini. Nah, kebanyakan dari siapa? Ya, dari orang itu. Jadi ketika seseorang misalkan mengadakan acara, lalu diberi yang namanya peta, tugas seseorang ini hanya sekedar mengundang. Sisanya, apakah orang tersebut akan hadir atau tidak, maka itu diserahkan lagi kepada yang Nah, sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti itu. Hidayah yang Allah berikan kepada kita semua itu tergantung siapa? Tergantung kita. Makanya ada orang yang mengatakan begini, ya, duh, saya mah belum mendapatkan eta. Betulkah orang itu tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya, barangkali bukan tidak mendapatkan hidayah, tetapi tidak mau menerima hidayah. Mah Pak, seueur petunjuk Pak. Ayat sabaraha 5? Ayat 5 hidayah teh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Maroki, ada 5 hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ayat seberapa? Ya, 5. Yang pertama, hidayatul wijdan. Apa hidayatul wijdan? Artinya adalah hidayah insting. Dan ini diberikan kepada seorang bayi, yaitu diberikan bahwa bayi bisa menangis. Dengan menangisnya bayi, ini menjadi petunjuk. Petunjuk apa? Apakah menangis bagi bayi itu penting? Sangat penting. Bahkan bagi ilmu kedokteran, kalau misalkan bayi itu dilahirkan, kudu cerik, Pak. Namun misalkan teu cerik, eta teh berarti aya
Nah, ada sesuatu. Jangankan tidak menangis, ada jeda saja ya. Jadi ketika dilahirkan itu tidak langsung menangis, ini ada jeda. Kapan menangis itu? Ketika bapaknya hadir. Pas bapak hadir jeri. Awas deh itu lain budak teh naon sieunku atau ruasku ku bapana lainnya. Tetapi memang pada waktu itu ya kondisi seperti itu, dan itu diteliti ini kenapa, ada apa gitu. Menangis sampai bisa terjeda gitu ya. Nah, dengan menangis tersebut menjadi petunjuk. Menangis dan tidak menangisnya, bahkan tidak langsung menangis, maka itu menjadi petunjuk akan sesuatu. Bahkan setelah dilahirkan pun menangis bagi bayi itu sangat penting. Ketika si bayi itu menangis, nanti orang tuanya tahu, oh ini lapar ya. Karena memang bayi tidak bisa berbicara untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Bapak Ibu sekalian, orang tua tidak akan bisa memenuhi kebutuhan si bayi kalau tidak bisa menangis. Nah, ketika menangis kemudian disusui itu masih menangis. Kumata, maka dilihat dulu popoknya. Oh, ternyata bayi ini pipis. Nyetos Pak. Ketika sudah diganti masih menangis. Marios, gua pajak ibu nanti. Oh iya ya, sirup nyocok. Wah, obatan masih menangis. Oh, ternyata ada sesuatu dalam organ tubuhnya. Coba kalau misalkan bayi tidak bisa menangis, apakah kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh bayi? Pertanyaannya, apakah menangis itu diajarkan oleh orang tuanya? Apakah diajarkan oleh bidan atau dokternya? Tisah eta menangis teh. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan menangis itu. Selain daripada hidayatul wijdan, insting, maka Allah memberikan hidayah yang kedua. Apa? Yaitu hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu artinya adalah petunjuk berupa panca indera. Kalau di dalam Al-Quran, panca indera itu Pak dijelaskan berapa? Dua. Ketika kita dilahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal basara. Coba lihat, perhatikan ini. Ada keistimewaan dari ayat ini. Allah memberikan kepada yang dilahirkan itu apa? As-sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Wes teh tenang teh, tengah ganggu. Pendengaran, demikian pula penglihatan Pak. Di dalam ilmu tafsir, di dalam kitab tafsir, dua panca indera ini sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menerima informasi. Jadi Pak, telinga dengan pendengaran ini adalah alat yang paling istimewa untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika mendengar sesuatu, apakah itu menggembirakan atau mencelakakan? Nah, itu tahu. Demikian pula melihat yang seperti ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang tua, ini saudara, ini teman, dan yang lain-lainnya Pak. Kemudian kita akan berbeda sikapnya ketika mengetahui ini adalah orang tua, ini begitu. Akan berbeda karena memiliki apa? Pendengaran, demikian pula penglihatan. Dalam ayat tersebut, kalau bapak dan ibu mau meneliti
senantiasa panca indera yang dua ini digandengkan. Jadi Quran senantiasa menjelaskan pendengaran dan penglihatan itu senantiasa bergandengan dalam Quran itu. Dan istimewanya pendengaran itu senantiasa diawalkan. Jadi tidak begini, wa ja'ala lakumul basara wasam'a. Allah memberikan kepada kita apa? Penglihatan dan juga. Jadi disebutkannya itu pendengarannya dulu, Pak. Kenapa ya disebutkannya pendengaran dulu? Nah, ternyata oleh peneliti diteliti. Apa ditelitinya? Ternyata fungsi pendengaran dan fungsi mata itu berbeda. Apa perbedaannya? Cepat, lebih cepat difungsikan yang namanya pendengaran. Makanya bayi itu mendengar apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh ibunya. Sekarang, dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan istilah sounding. Tahu Pak Bu sounding? Disonding. Jadi si bayi itu diajak bicara. Nah ternyata gitu ya, dengan seperti itu akan berbeda reaksi siapa? Reaksi si bayi tersebut. Makanya Bapak dan Ibu senantiasa nganyanyikan naon gitu, atau ngajak ngobrolnya ke orang tesok diajak ngobrol, untuk diajak nonton. Nah apa can berfungsi, tapi ke orang masuk diajak ibu teh nyanyi gitu aja, ngobrol. Nah seperti itu. Kedua, selain daripada fungsi pendengaran itu lebih awal berfungsi, ini Pak yang kedua, keistimewaan pendengaran itu langsung kaitannya dengan akal. Apa buktinya? Nanti ada orang-orang yang merugi di akhirat itu, Pak. Dia mengatakan begini di akhirat itu, ma kunna kaduhum, menyesal kami, ma kunna nasma'u au nakilu, menyesal kami dahulu itu tidak mendengar, demikian pula tidak berpikir. Karena memang pendengaran ini untuk mendapatkan ilmu kemudian disimpan di akal itu lebih istimewa. Ketika Bapak dan Ibu mengajarkan seseorang, dia buta matanya tetapi pendengarannya bagus, maka ini tidak susah untuk diajarkan. Tetapi kalau yang kedua, dia itu tuli ya, sedangkan matanya bisa melihat, maka Bapak dan Ibu akan susah mengajarkan anak tersebut. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pepatah mengatakan begini, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian husnal istima', pelajarilah oleh kalian sebaik-baiknya pendengaran. Maksudnya jadilah orang yang mendengar dengan baik, sebagaimana kalian mempelajari berbicara. Jadi Pak, cepil mah gitu harus diajarkan. Maksud diajarkan itu bagaimana telinga ini kuat dalam menerima ilmu. Banyak dulu para sahabat yang masuk Islam gara-gara apa? Ini gara-gara telinganya. Sedikit orang yang dulu di zaman sahabat itu yang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara matanya. Apa Umar tehnya? Umar yang menurut sejarah dinyatakan adawatan lil Islam, yang sangat memusuhi
Sangat memusuhi Islam itu Umar itu. Masuk Islamnya gara-gara apa? Apakah melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Bukan. Apakah meneliti akan tanda-tanda kebesaran Allah? Tidak. Tetapi Umar masuk Islam itu gara-gara apa? Gara-gara mendengar apa? Ayat-ayat Al-Quran. Karena memang istimewa seperti itu. Allah kan menciptakan dua tanda kebesaran itu dua. Ayatun kauliyatun, ayatun kauniyatun. Kalau ayatun kauliyatun berupa Al-Quran, demikian pula Al-Hadis. Dan ini bisa ditangkap ilmunya dengan apa? Ini dengan pendengaran. Sedangkan ayatun kauniyatun yang ada di sekitar kita, gunung, langit, dan yang lainnya, itu bisa diambil pelajaran dengan apa? Dengan mata, dengan penglihatan. Makanya pendengaran dan penglihatan ini harus dimanfaatkan dengan benar. Apakah hewan bisa mendengar? Bisa. Bahkan bagi hewan, ya, dua insting ini, dua petunjuk ini, hidayatul wisdan dan hidayatul hawas, itu sangat istimewa bagi hewan itu. Ada yang istimewa dari segi pendengarannya, dari jarak jauh manapun bisa terdengar oleh hewan ini. Demikian pula penglihatannya, seperti elang gitu, elang kan, itu kelebihannya dari apa? Dari penglihatan. Nah, perbedaannya apa? Kalau hewan bisa mendengar, bisa melihat, tetapi tidak tahu apa yang dilihat dan tak tahu pun. Tapi kalau manusia mengetahui. Ketika ada azan, Pak Budi, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jol asu pe ucing teh ke masjid, berarti ya ucing teh soleh gitu. Hah? Soleh tuh ucing teh? Tentu. Apakah ada kaitannya kucing masuk ke masjid dengan azan? Tidak. Dan ayat nama kia, ayat jalma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempeng we. Berarti ima siga ucing ima. Ima siga ucing, Pak. Ya. Nah, perbedaannya ketika kucing tadi masuk ketika adzan tidak ada kaitannya. Karena memang kucing tidak tahu ini adalah suara adzan. Ketika manusia sama mendengar adzan, sikapnya seperti itu saja, berarti itu disamakan dengan kucing. Manusia itu mendengarnya, demikian pula melihatnya, harus menjadi pelajaran. Apa kalau misalkan ingin sama dengan kucing, hanya sekedar bisa mendengar dan melihat, maka tidak bisa menjadi pelajaran. Karena itu silakan untuk dilatih pendengaran ini. Mana yang capek? Capek nonton atau capek mendengar? Capek mah mendengar, Bu. Mendengar. So, bapak jeung ibu ayeunanya kudu nuturkeun anu ku abi diceritakeun kan? Ya. Nyeri hate namun batur geus urang mah acam. Maksudnya kumaha? Iya, orang lain sudah mengerti duluan. Kalau kita mah tertawa itu karena orang lain tak tertawa. Jadi seuri itu gara-gara batur seuri gitu, ngarang ustad teu aneh gitu. Abi kita sami ngerti nggak usah cenah nonton tinggal di seuri dah. Padahal candang tuh nu seuri. Nya bisa jadi seuri teh gara-gara batur. Tah eta. Siga anu nonton nu berdoa bebarengan, Pak. Berdoa bebarengan kan calurik. Nah itu menangisnya itu gara-gara siapa? Apakah malu tidak bisa menangis? Gara-gara tidak menangis jadi nangis gitu. Hari batur mah bisa cerik teh, Pak. Ya, gara-gara ngadoa. Hari mah cerik teh gara-gara tuh bisa cerik. Jadi we cerik. Itu mesti dipertanyakan. Baik, sedikit lagi ya. Apakah cukup hanya sekedar mendengar dan melihat? Tidak, hidayatulnya tidak sampai sana. Petunjuknya bukan hanya panca indera. Tetapi yang ketiga adalah hidayatul akli. Petunjuk akal. Nah ini istimewanya, sampai manusia bisa memenuhi
kebutuhannya. Singa makanannya apa? Daging. Kemudian kambing makanannya rumput. Kalau manusia makanannya sagala. Itu kayak apa ya? Kalau Pak Buni, kalau kita mau pikirkan, ketika manusia diberi makanannya itu satu bentuk saja, sebagaimana singa dan kambing. Misalkan makanan manusia itu hanya sekedar tempe bungkul misalkan, saya yakin manusia akan kreatif. Jadi si tempe lain digoreng bungkul ya, aya bacem tempe, aya kering, aya di sayur, di kumaha we. Tapi singa ketika diberi makanan daging belum pernah dikornet, digulai, disate. Kemudian kambing pun dengan rumputnya can aya gitu bacem atau oseng jukut, karena memang tidak akan bisa, karena tidak diberi yang namanya akal. Begitu. Dengan akal ini manusia bisa menciptakan kapal terbang. Tapi ini kapal terbang ini bisa melihat, ini bisa menciptakan kapal terbang. Jangan lupa ini terinspirasi dari ciptaan Allah. Oh iya manuk ya Pak, talitila itu manuk nala. Kemudian kapal selam. Kenapa ada yang namanya kapal selam? Ya itu dari mana? Dari ikan. Teliti itu ikannya itu. Sebetulnya manusia tidak bisa menciptakan sesuatu kalau tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apaan bapak jeung ibu teh ngadamel bala-bala teh gara-gara aya naon? Engkol, gara-gara aya none. Wortel, ari engkol jeung wortel nanti saha? Tuh, tiasa ngadamel bala-bala namun teh engkol jeung wortel. Tidak bisa. Manusia itu hanya sekedar memanfaatkan, bukan menciptakan. Membuat motor, melihat apa? Melihat belalang, oh seperti ini. Membuat mobil, melihat sapi atau kerbau. Bahkan menciptakan yang namanya kereta api itu terinspirasi juga dari apa? Tidak kaki 1000 Pak. Ya. Jadi kapikir jadi kereta api. Itu Pak akal manusia. Tapi awas, akal manusia itu bisa bertambah bagus, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh hewan. Ya, tidak bisa oleh hewan itu. Makanya ketika orang berbohong ya, ari anu bohong pinter henteu. Sekali dia ari anu ngabohong pinter henteu. Pinter nu ngabohong teh nya. Ya pinter nu ngabohong teh, dan namun misalkan anu ngabohong bodoh bakal kapagi atuh. Ya. Karena itu berbohong itu harus menggunakan apa? Akal. Karena jangan sampai ucapan yang pertama dengan yang kedua itu tuh nyambung. Ya, makanya orang yang pintar yang berbohong itu pintar, tetapi akalnya digunakan untuk kebohongan. Makanya manusia itu terkadang akalnya itu akal-akalan gitu Pak. Ngarusakna oge ku akal. Makanya manusia kalau misalkan tidak dibimbing oleh wahyu, nanti hidayah yang keempat yaitu hidayatuddin, hanya sekedar menggunakan akalnya, itu tidak tahu yang namanya kebaikan dan keburukan. Begitu. Kalau hewan merusak itu seperti bagaimana hewan merusak tidak akan inovatif. Ngarusak nanti. Siga berit kan ngarusak barang nu aya di bumi urang ya. Kunaon ngarusakna? Kuhuntuna. Ti iraha eta berit ngarusak barang urang, kuhuntuna. Ti mimiti aya berit tepikeun ka ayeuna ngarusakna kunaon? Kuhuntuna. Can pernah nyepeng ragaji mesin gitu tak berit keur ngarusak barang ibu? Ya. Tapi kalau manusia merusak itu menggunakan apa? Akal. Dulu Kabil dan Habil memberikan contoh yang buruk, yaitu pembunuhan. Sampai sekarang pembunuhan eta manusia inovatif sekali. Ada yang dimasukkan ke kardus, ada yang dimasukkan ke drum. Karena
karena kulkas, bahkan ada yang dikubur di mana? Ini di jadi ngarah teka ciri gitu Pak. Jadi di ruang heula isi tehel dapur di ruang heula dimasukkan ke teka dieu. Terus di tembok deui. Bisa seekor hewan seperti ini? Temboknya gitu apa? Tembok itu tak manusia teh Pak. Kalau misalkan akalnya itu sudah tidak digunakan dalam kebaikan itu. Karena anu korupsi itu Pak. Gara-gara apa? Ini gara-gara akalnya itu. Apakah orang yang korupsi langsung besar? Henteu atuh, setik kula nemu langsung badag mah bisi langsung kapal. Apa gitu Pak? Di akalan teu? Di akalan. Seperti itu, makanya nanti akan dipinta pertanggungjawaban. Cukupkah dengan hidayatul akli? Tidak. Maka dengan akalnya manusia tidak akan mengetahui bagaimana cara berterima kasih kepada yang memberi akal. Maka yang keempat diberikan hidayatul din, hidayah agama. Ini adalah kebenaran tertinggi. Kalau akal terkadang benar, terkadang salah. Apalagi kalau misalkan sudah rapat itu, manusia Pak sudah rapat itu. Kalau sudah rapat harus mengeluarkan inspirasinya. Aduh, eta teh hese rek dijieun teh. Kenapa? Karena satu kepala, satu pemikiran. Sedangkan agama yang membuatnya siapa? Allah, hanya Allah. Allah, hanya Allah. Hanya Allah. Begitu agama itu yang membuatnya. Dan Allah ketika membuat aturan untuk manusia, Al-Quran Pak, tengayakeun rapat heula ka malaikat. Ayo malaikat, urang rapat ngejieun aturan ke manusia. Barangkali ada interupsi, nanti akan diketuk palu. Tidak. Allah yang membuatnya. Dan Allah Maha mengetahui. Kalau ingin benar, maka ikuti saja agama. Gitu kan bahasanya. Saya tuturkan Islam, namun yang benar. Meskipun agama terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan akal, tapi agama pasti benar. Karena yang membuatnya Allah yang maha benar. Kalau aturan manusia banyak, setiap pergantian pemimpin maka aturannya diganti. Terus, ya. Tapi Al-Quran tidak ada yang bisa menggantinya. Itu ya. Ketika kita tidur gitu Pak ya, kemudian adzan subuh, Allahu Akbar, secara akal ingin tidur terus atau bangun? Tuh tidur Pak. Tambahan simbutna, tambahan bantalna biar lebih nyaman. Tapi kata agama harus bangun. Ketika seseorang dia itu mencari yang namanya nafkah, kemudian berbisnis gitu kan, hasil dirinya sendiri begitu. Dan kata agama harus dikeluarkan sebagian hartanya yang disebut dengan apa? Zakat. Sok kahartos teu zakat. Urang teh kudu ngaluarkeun ka batur, bari jeung batur teh teman tuan ieu kana ieu kana bisnis mah. Jeung saha di batur eta teh nu dibere teh gitu kan? Teu logis cek akal, tapi kudu dilakukeun. Da agama mah pasti benar. Hidayatud din itu Pak, sebagaimana dalam Qur'annya surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, kami telah memberi petunjuk jalan kebenaran dan jalan keburukan. Manusia sudah tahu? Hello? Sudah tahu. Pasti dua-duanya itu sudah tahu. Mau masuk surga, mau masuk neraka, kedua-duanya sudah tahu. Selama dia itu memiliki akal, maka hidayatud din, petunjuk agama itu diketahui. Cukup sampai hidayatud din. Yang kelima terakhir, hidayatut taufik. Naon hidayah taufik teh Bu? Sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat ini ayat ini istimewa. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya adalah
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kayak Pak Bu, ari bapak jeung ibu maca ihdina siratal mustaqim teh nuju kulem atau napi nuju tuang. So, lieur kan ya? Ari maca ihdina siratal mustaqim nuju kulem atau nuju tuang? Nuju sholat tuh ari ibu. Apakah anu pinter mah si jawaban nu bener teh sumputkeun. Kapungkur gitu Pak, guru abdi namun di pesantren gitu. Teh keur ngetes naon? Keur ngetes kefokusan murid. Jadi nu bener teh disebutkeun Pak. Kan namun teu fokus milih nu salah padahal duanana salah. Banyak baca ihdina siratal mustaqim nuju tuang. Membaca ihdina siratal mustaqim itu sedang apa? Sedang sholat. Orang yang sholat itu berada dalam pan ari anu sholat deh sedang dalam petunjuk. Coba bapak dan ibu sedang sholat tapi memohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Bari jeung bapak jeung ibu teh nuju dina jalan lurus. Salah benernya. Kudu naman membaca ihdina siratal mustaqim teh anu maksiat. Karena orang yang maksiat sedang tidak jalannya atau sedang dalam kesesatan. Bapak jeung ibu berarti kudu dihapus tah ihdina siratal mustaqim teh ayat kagenep teh. Mata bapak jeung ibu teh maca teh kudu genep ayat surat Al-Fatihah teh. Sok namun dikitukeun tah ku anu geuleuh ka Islam ibu rek kumaha ngajawabna. Dan ternyata Pak, ihdina siratal mustaqim jadi apa? Jadi perbincangan di mereka, yaitu Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan umat Islam itu senantiasa dalam kesesatan. Apa buktinya? Eta dina salat sok ngadoa wae ihdina siratal mustaqim. Makanya maknanya ini apa ihdina siratal mustaqim itu? Bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, tetapi maknanya adalah menurut Ibnu Katsir sabit, ya Allah tetapkan dalam petunjuk. Itu namanya hidayatuddin, hidayatut taufik. Kalau hidayatuddin, bapak dan ibu memilih kebaikan. Setelah memilih kebaikan, maka bapak dan ibu harus meminta kepada Allah supaya ditetapkan dalam ihdina siratal mustaqim. Apakah orang yang setelah sholat pasti senantiasa dalam petunjuk? Tuhnya ayat nuto sholat maksiat. Ayatnya banyak. Karena itu ayat disebut STMJ, sholat terus maksiat maksiat jalan. Ini adalah yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Maun, fawailul lil, celakalah bagi orang yang sholat. Yang seperti apa contohnya orang yang sholat celaka itu? Yaitu sholatnya tidak bisa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Makanya kita senantiasa berdoa apa Bu? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada keburukan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberi petunjuk. Ayah nu soleh jadi tergelincir Bu. Jadi yang soleh menjadi maksiat ayah. Hari nu tadina dina maksiat kemudian beralih jadi ketaatan ada juga. Nah karena itu ketika kita setelah memilih yang namanya kebaikan, maka silakan untuk meminta kepada Allah untuk ditetapkan dalam kebaikan. Karena khawatir kalau Allah sudah melencengkan hati kita ke dalam keburukan. Bagi Allah itu sangat mudah. May yahdihillah fala mudhill lahu. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Itu saja barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita?
ayat 5. Oke, namun pendak ditarosnya jeung abdinya. Demikianlah aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.